Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita dalam Islam Futuristik episode 150. Kita masih akan melanjutkan kajian terkait dengan tema alien atau UFO. Kita sudah melakukan kajiannya di dalam 2 episode yang lalu. Episode yang pertama terkait dengan hal ini adalah terkait dengan siapa sih alien itu atau UFO itu atau juga disebut sebagai uap itu. Kita sudah mendefinisikan dan melakukan pelacakan berdasarkan data-data yang sudah beredar sekian panjang secara waktu maupun sekian banyak diberitakan oleh berbagai media terkait penampakan dari UFO atau alien itu. Secara umum kita sudah mendapatkan gambaran yang dimaksudkan alien itu adalah sosok makhluk asing yang bukan penduduk bumi. Diperkirakan dia datang dari luar angkasa sana yang berperadaban lebih tinggi daripada manusia. Sedangkan UFO itu adalah Unidentified Flying Object, yaitu sebuah benda terbang yang tidak teridentifikasi, belum bisa diidentifikasi, belum dikenali sesungguhnya itu apa. Tetapi kemudian dianggap sebagai kendaraan dari para alien itu. Yang terbaru muncul istilah UAP, yaitu Unidentified Aerial Phenomena, fenomena terbang yang tidak teridentifikasi. Dan kemudian dikenal lagi UAP itu dengan istilah atau kepanjangan dari Unidentified Anomalous Phenomena. Fenomena yang anomali, yang aneh, yang tidak teridentifikasi. Tetapi apapun dari semua istilah itu menunjukkan bahwa manusia bahkan para ilmuwan itu belum mendapatkan kesimpulan yang final terkait dengan alien, dengan UFO maupun dengan uap itu. Sehingga tetap unidentified. Nah, secara ilmiah ini memunculkan pembicaraan yang panjang dikarenakan ini bercampur aduk dengan cerita-cerita legenda, bercampur baur dengan kisah-kisah dari masa lalu yang bersifat mitos atau mistis bahkan, dan kemudian juga karya-karya seni. Jadi ide-ide kreatif dari para seniman yang menggambarkan keberadaan makhluk-makhluk dari luar angkasa itu. Tetapi dikarenakan begitu luasnya opini di masyarakat luas dan begitu masifnya sehingga lembaga-lembaga ilmu pengetahuan itu merasa perlu untuk membuat proyek-proyek memastikan keberadaan alien maupun UFO itu. Kita sudah membahasnya di episode yang lalu terkait dengan berburu alien. Sudah hampir 1 abad ini proyek-proyek itu dilakukan dan semakin canggih. Di dalam sebuah proyek yaitu SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Sebuah proyek untuk mencari, meneliti, mengamati, mengobservasi keberadaan extraterrestrial intelligence, kecerdasan di luar angkasa sana. Sampai detik ini, NASA dan sejumlah lembaga ilmiah itu telah melakukan kajian pengamatan yang sangat intensif, bahkan dibiayai dengan biaya yang besar, tetapi kesimpulannya ada 2. 1, seluruh penampakan yang diceritakan di dalam peradaban manusia sejak ribuan tahun sampai hari ini, itu sama sekali tidak bisa dijadikan bukti keberadaan alien. Ini adalah kesimpulan ilmiah. Karena tidak cukup untuk dijadikan bukti atau dijadikan kajian bahwa memang penampakan itu menunjukkan keberadaan alien dan UFO atau uap itu. Tetapi yang kedua, mereka tidak menafikan. Bukan berarti di ruang angkasa, di luar angkasa sana itu tidak ada alien itu.
Jadi kesimpulannya adalah ngambang belaka atau belum bisa dipastikan karena itu proyeknya masih akan diteruskan ke masa depan dengan peralatan yang semakin canggih. Cuman kesimpulan sampai detik ini tergambarkan bahwa jagat raya itu sepi belaka. Tidak ada sinyal-sinyal peradaban yang bisa ditangkap dari luar angkasa sana. Sinyal-sinyal yang ada itu adalah sinyal-sinyal dari benda-benda langit yang mati. Jadi tidak ada sinyal kehidupan. Planet-planet yang mirip bumi yang dianggap itu bisa ditempati kehidupan, itu pun sudah semakin banyak ditemukan, lebih dari 2000 eksoplanet. Tetapi sekali lagi tidak memberikan gambaran keberadaan kehidupan. Jangankan yang berperadaban, kehidupan dalam skala yang rendah yang tidak berperadaban pun belum ditemukan sampai detik ini. Oke, itu adalah kesimpulan secara ilmiahnya. Kemudian menjadi menarik ketika kita kaitkan dengan informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim, di mana Al-Quran menyebut keberadaan makhluk hidup di luar angkasa sana. Di bumi maupun di langit, Allah menyebarkan makhluk hidup yang disebut sebagai dabbah. Kita baca kembali ayatnya untuk kita kembangkan dalam episode kali ini, melihat lebih jauh sebetulnya siapa dan di mana dabbah itu berada, dan apakah dabbah itu sama dengan alien yang selama ini dihebohkan itu. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 29. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batsa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Di antara ayat-ayat atau tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya, langit dan bumi itu. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Maka di dalam forum kita muncul pertanyaan lebih jauh, hubungan antara alien dengan dabbah itu. Dipertanyakan apakah dabbah ini adalah alien itu. Kalau memang iya, maka di langit mana dabbah itu atau alien itu berada? Berasal dari langit yang mana, sehingga langitnya pun perlu didefinisikan katanya. Langit itu ruang angkasa yang hampa, yang sama dengan kita, langit dunia berdimensi 3 ini, atau 4 dengan dimensi waktu. Ataukah sesungguhnya yang dimaksudkan itu adalah langit berdimensi yang lain. Tidak sama alamnya dengan alam manusia. Berada di alam yang berbeda. Apakah itu yang dimaksudkan? Oke, sahabat sekalian, karena itu mari kita tinjau dari dalam Al-Quran, karena yang dipertanyakan adalah kaitan antara informasi di dalam Al-Quran khususnya tentang alam-alam berdimensi tinggi, kaitannya dengan keberadaan dabbah dan alien itu. Terlebih dahulu mari kita definisikan apa yang disebut sebagai langit, baik secara saintifik maupun secara Qur'ani. Secara saintifik, kata langit itu diwakili dalam bahasa Inggris dengan misalnya diksi sky. Sky adalah angkasa, di mana seluruh benda-benda yang ada di angkasa dikatakan itu berada di langit. Jadi langit adalah sky. Tetapi ada diksi yang berbeda terkait dengan langit itu secara lebih spesifik, misalnya cloud. Cloud itu memang menunjuk kepada awan, tetapi sering juga digunakan sebagai atau untuk menyebut langit. Jadi cloud adalah langit yang setinggi awan. Diksi yang lainnya lagi yang digunakan terkait dengan pendekatan ilmiah atau saintifik itu adalah space. Space adalah ruangan. Jadi seluruh ruangan yang ada di atas kita itu bisa disebut sebagai langit. Atau ada diksi lain lagi, sphere, hemisfer atau atmosfer. Nah, atmosfer itu adalah sebuah lengkungan, ruang yang melengkung, yang melingkungi bumi kita, dan itu juga bisa disebut sebagai langit.
Secara mendasar atau secara umum, maka langit secara ilmiah itu menunjukkan ruangan di atas kita. Mulai dari yang paling dekat, kemudian sampai ke awan, sampai outer space, ruang luar angkasa, dan seterusnya. Bahkan kemudian secara kosmologi itu berimpitan dengan universe. Alam semesta itu juga menggambarkan ruangan langit. Bahkan yang terbaru, yang termutakhir bukan cuma universe, melainkan multiverse. Ada langit yang jumlahnya banyak, ruangan-ruangan yang dimensinya berbeda-beda, bertingkat-tingkat, digambarkan dalam M-teori sebagai ruangan-ruangan yang berdimensi 11. Oke, ini adalah pemahaman langit terkait dengan atau dalam sudut pandang ilmiah, dalam sudut pandang scientific. Yang kedua, kita melihat dari sudut pandang Al-Quran. Apa istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut langit? Kita mengenal dua istilah. Yang pertama adalah sama, itu adalah langit dalam bentuk tunggal atau mufrad, satu langit. Yang kedua adalah samawat, yaitu langit dalam bentuk jamak, langit-langit. Dan diceritakan dalam Al-Quran, jumlah langit itu digambarkan sebagai sab'a samawat. Langit yang berlapis 7, bertingkat-tingkat secara dimensional kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Nah, kita bisa melihat penggunaan kata sama dan samawat itu dalam berbagai ayat yang ternyata kesimpulannya kurang lebih sama dengan sudut pandang saintifik tadi. Bahwa langit itu adalah ruangan di mana benda-benda atau makhluk-makhluk berada. Mulai dari yang dekat dengan kita, misalnya burung terbang di langit. Itu digambarkan oleh Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 41. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safah. Kullun qad alima salatahu wat tasbihah. Wallahu alimum bima yaf'alun. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menggambarkan tentang burung yang terbang dikaitkan dengan keberadaan langit. Jadi langit digambarkan oleh ayat ini adalah ruangan di mana burung itu bisa beterbangan. Jaraknya mungkin beberapa meter, puluhan meter, ratusan meter di atas kita. Itu disebut langit oleh Al-Quran. Yang kedua, di ayat yang berbeda, Allah menyebut awan. Awan itu berada di langit. Digambarkan dalam surat berikut ini, surat Ar-Rum ayat 48. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha. Allah, dialah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Jadi di atas ruangan langit yang digunakan untuk burung beterbangan itu adalah langit juga di mana awan berada. Lebih jauh lagi di ayat yang berbeda Allah menggambarkan keberadaan bulan, bintang, matahari, benda-benda langit itu juga semuanya berada di ruangan yang disebut sebagai langit. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujau wa ja'ala fiha sirajau wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Ayat ini menggambarkan lebih jauh lagi bahwa ruangan langit yang dikenal di dalam ilmu pengetahuan sebagai outer space, luar angkasa, di luarnya atmosfer planet bumi, di mana di sana terdapat bulan, ada matahari, ada bintang-bintang berjarak
bisa sampai miliaran tahun cahaya, itu juga disebut sebagai langit oleh Al-Quran. Kadang disebut dalam bentuk tunggal sama, di waktu yang lain disebut dalam bentuk jamak, yaitu samawat. Tetapi semuanya menggambarkan keberadaan ruangan yang disebut sebagai langit. Nah, langit-langit ini diceritakan oleh Al-Quran sebagai ruangan yang sama dimensinya dengan keberadaan kita sebagai manusia. Burung itu adalah satu alam dengan kita. Awan, hujan, bulan, bintang, matahari, galaksi dan sebagainya itu berada dalam satu ruangan alam universe yang sama dengan kita. Tetapi di ayat yang berbeda kemudian Allah menceritakan keberadaan makhluk lain yang hidup juga disebut di langit, tetapi dia berada di dimensi yang lain, dimensi yang lebih tinggi. Misalnya, langit ketika digunakan untuk menggambarkan makhluk yang namanya malaikat, itu menggambarkan alam yang berdimensi tinggi, bukan alam di dimensi manusia ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra 95. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula. Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Ayat ini menggambarkan bahwa malaikat itu bukan penduduk bumi, tetapi penduduk langit. Cuman di situ digambarkan seandainya di bumi ini penduduknya adalah malaikat, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikat dari langit sebagai rasulnya. Di ayat-ayat yang banyak sekali digambarkan bahwa malaikat itu memang bukan penduduk bumi, tetapi dia adalah penduduk langit. Langit yang mana itu kalau kita telisik di langit yang 7, maka dia berada di puncak yang paling tinggi karena para malaikat itu berada di Sidratil Muntaha, berada di surga, berada di neraka, berada di alam akhirat sebagai dimensi yang tertinggi dari keberadaan 7 langit yang berlapis-lapis itu. Sebagai makhluk yang berdimensi paling tinggi, dari alam yang berdimensi paling tinggi, digambarkan malaikat itu bisa turun ke dimensi-dimensi yang lebih rendah. Turun ke langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1 untuk menemui manusia, menemui para nabi, menemui para rasul, Siti Maryam dan seterusnya. Di mana digambarkan para malaikat ini bisa naik dan turun melalui pintu-pintu yang ada di langit itu. Melalui tempat-tempat naik yang digambarkan misalnya di dalam surat Al-Ma'arij ayat 3 dan 4. Minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Para malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Poin penting yang ingin saya sampaikan dengan ayat ini adalah Al-Quran menginformasikan kepada kita keberadaan tangga-tangga atau pintu-pintu untuk naik ke dimensi yang lebih tinggi, di mana para malaikat sudah terbiasa melewati pintu-pintu langit itu. Yang kalau kita sejajarkan dengan pendekatan-pendekatan ilmiah atau setidak-tidaknya science fiction disebut sebagai portal-portal. Ada pintu-pintu untuk keluar masuk ke alam-alam yang berdimensi berbeda itu. Ini juga diceritakan di ayat-ayat yang lain di surat yang berbeda, misalnya surat Al-Hijr ayat 14 dan 15. Walau fatahna alaihim babam minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumum mashurun. Dan seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
Jadi rentetan ayat-ayat itu menggambarkan tentang definisi langit menurut Al-Quran. Bahwa ruangan langit itu bisa bermakna ruangan yang dekat dengan kita sampai keluar angkasa di dimensi yang sama dengan manusia. Atau juga ada langit-langit berdimensi tinggi di alam yang berbeda, di mana antara alam langit kita dengan alam mereka yang di dimensi lebih tinggi, itu ada jalan-jalan tembusnya atau ada portal-portalnya, ada pintu-pintunya menurut Al-Quran. Dan digambarkan itu berlapis sampai 7 langit atau 7 alam. Dan kemudian informasi lebih jauhnya adalah di langit yang berdimensi tinggi itu juga terdapat makhluk-makhluk hidup. Di antaranya yang disebutkan sangat jelas adalah keberadaan malaikat. Malaikat adalah makhluk langit dari alam yang berdimensi tinggi. Nah, lantas bagaimana kaitannya dengan dabbah? Dabbah itu hidup di langit yang mana? Sahabat sekalian, maka kita bisa menengok ayat-ayat yang terkait dengan dabbah itu. Apakah dabbah itu ada di langit yang berdimensi sama dengan kita, ataukah dia ada di langit yang berbeda dengan kita? Yang kedua, apakah dabbah itu adalah makhluk yang berkecerdasan, ataukah dabbah itu makhluk yang tidak berkecerdasan, tidak berperadaban? Maka dari kajian yang lalu sesungguhnya kita sudah bisa membuat kesimpulan. 1. Terkait dengan dabbah. Istilah dabbah digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut binatang-binatang yang melata, dan di waktu lain juga digunakan untuk menyebut manusia. Al-Quran menggambarkan setidak-tidaknya tadi di surat Asy-Syura ayat 29. Allah menciptakan langit dan bumi dan menebarkan atau menyebarkan dabbah itu di langit dan di bumi. Di antara keduanya ada makhluk yang disebut sebagai dabbah. Kalau kita menelisik ayat-ayat terkait dengan dabbah, maka kita mendapat kesimpulan bahwa dabbah atau istilah dabbah itu menunjuk kepada fisik dari makhluk hidup. Dia pasti makhluk hidup yang disebut sebagai dabbah itu karena dia digambarkan bisa berpindah tempat. Tetapi kalau kemudian ini digunakan secara simultan, secara bersamaan atau secara paralel antara binatang dengan manusia, maka yang tidak sama antara binatang dengan manusia itu adalah kecerdasannya. Manusia memiliki kecerdasan dan peradaban, binatang tidak memiliki peradaban. Maka penyebutan dabbah itu lebih menunjuk kepada kondisi fisiknya. Bahwa dabbah itu adalah makhluk hidup yang bisa berpindah tempat. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa manusia adalah dabbah, makhluk melata yang tinggal di bumi. Dikarenakan kita tidak menemukan di dalam Al-Quran yang menceritakan keberadaan manusia di luar angkasa. Hidup di planet, katakanlah eksoplanet di mana. Tidak ada sama sekali satu ayat pun dengan istilah al-insan misalnya, yang secara spesifik menyebut dabbah yang berperadaban. Itu adalah al-insan. Atau al-bashar, itu juga menunjuk kepada fisik. Al-insan yang bentuknya seperti ini, dengan kepala bulat begini, telinganya 2, tangannya 2, kakinya seperti ini, itu adalah sosok al-bashar. Meskipun al-bashar ini tidak selalu al-insan. Al-insan adalah al-bashar dengan peradaban yang paling maju, peradaban modern. Sedangkan kata al-bashar itu bisa menunjuk, digunakan untuk menunjuk kepada makhluk seperti manusia, fisiknya, tetapi peradabannya belum semaju sekarang. Misalnya menunjuk kepada Homo erectus, manusia yang belum manusia sempurna seperti kita semua ini. Dengan istilah-istilah yang spesifik itu kita bisa mendapat gambaran bahwa al-insan itu hanya ada di planet bumi ini. Bahkan al-bashar itu juga hanya ada di planet bumi ini, tidak pernah disebut di langit. Lebih rendah dari al-bashar adalah dabbah,
makhluk yang melata, tetapi mungkin seperti macam-macam binatang yang bisa berpindah tempat. Jadi kita sudah mendapatkan kesimpulan antara dalam versi Al-Quran tidak ada manusia atau yang seperti manusia yang hidup di langit. Yang ada di langit sejauh ini disebut oleh Al-Quran adalah para malaikat. Manusia dan yang seperti manusia hidupnya cuma di bumi. Sehingga kalau disebut ada dabbah di luar angkasa, maka itu menunjuk kepada makhluk melata yang kategorinya adalah dalam kategori binatang, hewan, atau mungkin mikroba yang bisa berpindah tempat tetapi tidak memiliki peradaban. Kesimpulan yang lainnya lagi dari apa yang kita kaji ini, ketika dikaitkan dengan alien, apakah dabbah itu alien? Maka kalau kita telisik dari data-data tentang alien, alien itu adalah makhluk yang berkecerdasan, yang berperadaban, karena itu memiliki kendaraan yang canggih dan seterusnya, bisa menampakkan diri dan bisa menghilang. Berarti alien ini yang selama ini kita hebohkan di planet bumi ini penampakannya, itu berbeda dengan dabbah. Dabbah adalah makhluk semacam binatang yang tidak berperadaban di luar angkasa sana, sedangkan alien yang menampakkan diri di planet bumi ini itu adalah makhluk yang berperadaban. Sehingga sangat menarik untuk mencermati salah satu kesimpulan NASA bahwa penampakan alien dan UFO atau UAP di planet bumi ini itu sesungguhnya bukan berasal dari luar angkasa. Melainkan itu adalah peradaban di planet bumi ini sendiri yang memang masih belum teridentifikasi, masih sangat misterius. Ini sebuah peradaban maju di planet bumi, bukan peradaban di luar angkasa. Nah, dari manakah lantas alien itu berada? Maka kita bisa menengok ayat-ayat yang berbeda dari dalam Al-Quran yang menggambarkan keberadaan makhluk berperadaban yang setara kurang lebih dengan peradaban manusia, tetapi dia berada di dimensi yang berbeda. Maka kesimpulannya mengarah kepada keberadaan peradaban bangsa jin. Jin itu digambarkan oleh Al-Quran sebagai peradaban sebuah bangsa yang setara dengan manusia. Dia diciptakan seperti manusia sebagai makhluk ibadah, cuma bahan dasarnya, bahan fisiknya atau tubuhnya itu berbeda. Manusia dari saripati tanah, sedangkan jin adalah dari energi panas api yang sangat panas, yang luar biasa tingginya, min marijin minar, dari inti api yang sangat panas. Tetapi surat Adz-Dzariyat ayat 56 menggambarkan bahwa manusia dan jin itu setara diciptakan sebagai makhluk ibadah. Berikut ini ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam banyak surat dan banyak ayat Allah menceritakan tentang peradaban jin itu. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang muslim, ada yang kafir, dan segala macam peradaban dan kebudayaannya tentang dia yang bisa beranak pinak, bisa sakit, bisa mati, persis atau sangat mirip dengan manusia, tetapi hidup di alam yang berbeda dikarenakan memang bahan dasar tubuhnya berbeda dengan manusia. Tetapi dengan sangat jelas digambarkan jin itu, bangsa jin itu bukan hidup di luar angkasa, melainkan hidup di planet bumi ini. Maka digambarkan salah satunya dalam surat jin, surat tentang bangsa jin itu, di ayat yang ke-12, sangat eksplisit digambarkan jin itu memang hidup di planet bumi ini. Wa anna dhannanna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haroba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi. Dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri darinya dengan melarikan diri. Dan semakin jelas ketika kita membaca surat Ar-Rahman ayat 33
yang menggambarkan tantangan Allah terhadap manusia dan jin untuk melepaskan diri dari planet bumi ini, menembus atau melintasi penjuru langit. Surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu. La tanfuduna illa bisultan. Hei masyarakat jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Sahabat sekalian, saya kira kita sudah menemukan benang merahnya dari sekian banyak ayat yang disampaikan di dalam Al-Quran Al-Karim ketika dikaitkan antara dabbah dengan alien. Kita mendapatkan dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwa alien itu sesungguhnya bukan makhluk yang berasal dari luar angkasa, melainkan dia adalah makhluk yang tinggal di planet bumi tetapi memiliki peradaban yang tinggi. Dan dia berada di dimensi yang lebih tinggi daripada manusia. Sehingga dia kadang-kadang kalau dia mau bisa menampakkan diri kepada kita, tetapi di waktu yang lain ketika dia juga menghendaki, dia bisa melepaskan diri dari perbatasan dimensi antara dunia manusia dengan dunia dia. Masuk ke kedalaman dimensinya, maka kita tidak bisa menemukannya. Itulah sebabnya sampai sejauh ini kita belum mendapatkan kepastian tentang keberadaannya atau pembuktian tentang keberadaannya, dikarenakan bergantung pada moodnya mereka, bergantung pada kehendak mereka. Kalau mereka berkehendak masuk ke dimensi kita, maka kita bisa melihat penampakannya. Tetapi ketika dia melepaskan diri, kita tidak punya kemampuan untuk mengobservasi alam yang berdimensi lebih tinggi dari kita itu. Kesimpulan yang kedua, maka Al-Quran mengarahkan pemahaman kita itu kepada keberadaan bangsa jin. Jadi sangat boleh jadi yang dimaksudkan alien yang kita hebohkan itu, ada bangsa yang berperadaban maju dari dimensi lebih tinggi yang tinggal di planet bumi ini di dimensi yang berbeda itu, sesungguhnya itu adalah peradaban bangsa jin. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan ini memberikan klarifikasi tertentu khususnya terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kita di dalam forum kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk memahami informasi-informasi lebih jauh, lebih dalam tentang Al-Quran Al-Karim, peradaban manusia bagi kesejahteraan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.